إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YFED rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiyah Ibnu Malik. Masih dalam pembahasan inna wa akhwatuha. Kita masuk di bait 184. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, wala yali zillami ma qad nufiya wala minal af'ali ma karodiya. Kita tulis dan i'rab. Bait ke 184. Wala yali zilam wala yali zilam ma qad nufiya wala minal af'ali ma karodiya. Sip. Kita i'rab. La-nya la nafiyah ya. Kemudian yali fi'il mudhari', waliya yali, zi sebagai maf'ul bih. Ini isim isyarah zi, hadhihi. Ini maf'ul bih dari yali. Wala yali zilam, lam sebagai badal atau na'at, badal dari zi atau na'at. Kemudian ma sebagai fa'ilnya, ma fa'il dari yali. Wala yali ma zilam. Yali itu ja'a ba'dahu ya. Kemudian qad harfu tahqiq ya, tahqiq. Nufiya fi'il madhi mabni lil maf'ul, yaitu majhul, sehingga ada naibul fa'ilnya. Di sini naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke ma. Nah, takdiruha kembali ke ma. Ke ma sini ya. Wala yali zillami ma qad nufiya wala minal af'al ya. Ini ataf ya. Wala wawunya ataf, lanya nafiyah. Wawu harfu atfin, lanya la nafiyah. Kemudian minal af'al. Minal af'al jar majrur ya, mutalik dengan yang dimahdzuf sebagai hal. Ini sebagai hal dari sini, ma di sini. Dari ma. Kemudian ma isim mausul ataf kepada ma yang pertama. Nah, ma sini. Ini ada ma. Ini ataf ke sini ya. Nah. Kemudian ka rodiyah. Rodiyah dimaksudkan lafadznya.
Seperti radiya. Radiya ini fi'il mudhari. Dan ini sebagai silah ya. Silah. Silah dari mausul. Ya, kita lihat penjelasannya. Jadi nanti wala yali zilam ma qad nufiya, tidak datang setelah lam ini sesuatu yang dinafikan, ya, dinafikan. Jadi zi tadi di sini ismu isyarah ya, bukan asmaul khamsah. Jadi zi itu hadhihi, ya, zilam. Maknanya adalah bait ini bahasanya lamul ibtida. Yang lamul ibtida ini ada pada khobar ina, maka la yaliha manufia, yaitu tidak datang setelahnya, yaitu yang dinafikan, ya. Tidak datang setelah la ibtida sesuatu yang dinafikan. Jadi kita tulis contohnya, dulu. Misalnya inna zaidan lama koma. Contoh inna zaidan lihat inna zaidan la ma koma. Ini ada lamul ibtida. Nah, di sini ada lamul ibtida nih ya. Nah, kemudian ini nafi, an-nafyu. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Jadi tidak datang setelah lam itu yang dinafikan, atau yang dinafikan ma ini sesuatu, ya, ini khobarnya yang dinafikan tidak datang setelah lam. Nah, ma koma ini koma dinafikan dengan ma. Nah, dengan ma koma berarti khobarnya dinafikan ya. Maka tidak boleh datang setelah lam. Artinya lam tidak boleh gandengkan pada khobar yang telah manfi. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Di sini di Syarah Ibnu Utsaimin beliau mengatakan karena lam itu untuk taukid. Lam itu untuk apa? Taukid. Lam menunjukkan taukidnya alam, karena ini alam taukid untuk menguatkannya. Taukid itu isbat, al isbat al muakkad, menunjukkan al isbat yaitu penetapan yang dikuatkan. Sedangkan an-nafyu, nah, an-nafyu itu menunjukkan apa? Li adami taukid. Li adami taukid. Nah, maka tidak boleh kemudian dikumpulkan antara lam ini mentaukidkan isbat. Di lam itu lamul ibtida ini mentaukidkan isbat. Sedangkan nafi ma meniadakan taukid. Sehingga ini kumpul, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sehingga ini contoh-contoh yang tidak diperbolehkan, kita tulis contoh-contohnya. Yang pertama tadi ya, ada huruf ma, manafi.
Atau misalnya pakai laisa. Ya. Misalnya inna zaidan la laisa fil bait. Inna zaidan la laisa fil bait. Nah, ini kenapa tidak boleh? Karena ada laisa. Laisa itu nafi. Fil bait itu khobar dari inna, ternafikan. Ini kan tidak boleh kan? Karena ini apa? Ma qad nufiya, ternafikan. Contoh lain, ya, ini kalau fi'il mudhari' misalnya inna zaidan lama yakum. Nah, yakumu jumlah fi'liyah khobar dari inna dinafikan dengan ma. Nah, ini ma qad nufiya, dinafikan, sehingga tidak boleh dimasukin lam ibtida. Ilatnya atau alasannya sudah disebutkan ya. Nah, ini lamnya. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Atau dengan nafinya pakai lam misalnya. Inna zaidan lalam yakum. Lalam yakum. Ini juga nggak bisa karena apa? Ada lam yakum. Atau lan misalnya. Contoh-contoh, inna zaidan lalan yakum yakuma. Ini juga tidak boleh. Ini ada lamnya, ini tidak boleh ya. Ini ada dalam. Ini contoh-contoh tidak diperbolehkan. Nah, di syarah disebutkan sebagian ulama nahwu itu mengatakan kalau dengan isim itu diperbolehkan. Jadi yang terlarang itu huruf nafi. Kalau isim tidak, sehingga sebagian mengatakan boleh kalau isim, misalnya inna zaidan la ghairu fahim. Nah, misalnya ya. Ini ada sebagian membolehkan, sebagian ulama nahwu. Inna zaidan la ghairu fahimin. Nah, ini boleh. Sebagian mengatakan ini karena ghairu adalah isim. Ini tadi kan huruf ya, yang enggak boleh. Nah, karena ini isim. Sebagian mengatakan boleh. Sebagian mengatakan apa? Boleh seperti itu. Yang enggak boleh misalnya inna zaidan lama fahima. Kemudian wala minal af'ali maka radiya. Tidak pula, yaitu tidak datang setelah lamul ibtida ya, yaitu fi'il ya, seperti radiya. Nah, radiya itu apa ini? Kita lihat fi'il radiya. Fi'il radiya itu bagaimana? Radiya itu fi'il apa? Madin. Kemudian juga mutasharif. Nah, mutasharif
Sehingga nanti yang semisal dengan itu ya, berarti hukumnya sama. Maksudnya adalah lam ibtidah itu tidak masuk kepada khobar inna jika khobarnya berupa fi'il madhi mutasharif. Sehingga seperti rodhiya adalah semua fi'il yang madhi mutasharif. Ini misalnya ya banyak ya, misalnya ja'a, jalasa, pokoknya yang madhi mutasharif, qoma dan yang lainnya. Alasannya karena itu tidak didengar dari orang Arab, sedangkan hukum asal adalah didengar dari orang Arab. Nah, fi'il. Jadi ini fi'il, setelahnya adalah fi'il dan fi'ilnya madhin mutasharrifun. Nah, kalau isim maka keluar dari hukum ini. Karena ini dibahas adalah fi'il ya. Kemudian ada qaid madin ya, madin. Sehingga kalau misalnya mudhari tidak mengapa. Misalnya mudhari ya, kalau dia mudhari, contoh fi'ilnya mudhari. Fi'lun mudhari, fi'lun mudhari'un. Inna zaitan la yaqumu. Nah, inna zaitan la yadhhabu. Nah, ini enggak mengapa. Dan di Al-Qur'an ada contoh innallaha la yarda. Di Al-Qur'an contoh innallaha la yarda anil abdi ila akhir. Ini syahidnya pada ini la yarda. Fi'ilnya mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian ini yang tidak boleh kalau madhin mutasharrif. Ini ya, madhin mutasharrif. Fi'il yang madhi mutasharrif. Adapun kalau dia mudhari maka boleh. Ya. Atau di sini lawan dari mutasharrif yang jamid. Nah, kalau jamid boleh. Jadi misalnya fi'lun jamidun. Jamid tidak bisa ditasrif. Contohnya ada asa. Ya. Contoh fi'il ini contohnya asa. Laisa. Ya, yang mutasharrif. Ini ada lagi misalnya kita tulis nikma ya. Nikma bisa. Nikma bisa. Sehingga bisa ini kalau kita katakan inna zaitan la'asa an yafhama bisa. Inna zaitan la'asa an yafhama. Nah, ini boleh. Ya. Kenapa? Karena dia fiilnya jamid. Nah, ini kalau jamid boleh. Jadi ini bisa kita simpulkan, ringkaskan bahwasanya lam ibtidah itu bisa datang setelahnya itu isim. Ya.
sampai pun ghair. Yang kedua, lam ini bisa datang setelahnya. Setelah lam adalah fi'il mudhari semuanya. Kemudian yang ketiga, lam ini datang setelahnya fi'il jamid, ya, fi'il jamid madhi, ya. Jamid madhi bisa, yang enggak boleh kalau madhi mutasharif. Jadi kalau madhi dilihat dulu. Setelah lamul ibtida itu kalau fi'il madhi boleh enggak dilihat. Kalau fi'il madhinya mutasharif, ya, atau yaitu apa? Yang jamid. Kalau mutasharif tidak boleh, ya. Kalau mutasharif tidak boleh. Jadi disebutkan di bait, ya, yaitu wala minal afal ma karodiyah. Maka setelah lamul ibtida kalau fi'il madhi dirinci. Kalau mutasharif tidak boleh. Kalau jamid boleh. Itu rinciannya. Baik, demikian bait ke 184. Selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.